Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Oh, Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kabarnya sehat luar biasa dijadikan narasumber untuk tugas PDP Bapak. Begini, Bu. Kebetulan saya CGP Angkatan 11 ada tugas melakukan wawancara dengan Ibu pada modul 3.1. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, selama ini apakah Ibu pernah menemui sebuah kasus bisa ketika di waktu menjadi guru ataupun sudah menjadi kepala sekolah? Untuk kasus itu saya pernah menemuinya untuk mengambil kebijakan itu. Ketika menjadi guru ada sebuah kasus seorang anak yang kedapatan merokok. Terus anak itu saya panggil, saya marahi. Terus di balik itu ternyata anak tersebut menyimpan masalah, di mana masalahnya anak tersebut berasal dari keluarga broken home. Nah, keadaan seperti itulah yang menjadikan sebuah kebijakan bagi seorang pemimpin pembelajaran bagaimana mengambil keputusan tidak harus serta-merta kamu salah, tapi juga harus dinilai kenapa dia berbuat salah seperti itu. Ternyata background keluarganya adalah broken home. Jadi harus ada pendekatan khusus agar anak itu merasa diperhatikan. Nah, jadi Ibu pernah menemui kasus pada muridnya yaitu orang siswa yang kedapatan merokok di jam sekolah atau di jam pelajaran sekolah dan dia berasal dari keluarga yang berkebutuhan. Nah, saya ingin melakukan pertanyaan kepada Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Lalu bagaimana tentang rujukan moralnya? Saya akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk dilema etika atau rujukan moral. Biasanya kalau rujukan moral saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Adapun untuk dilema etika, ini biasanya saya akan mengajak manajemen untuk berdiskusi sebelum memutuskannya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai dari kebajikan itu? Saya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini adalah murid. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan baik. Saya memikirkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data, dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Terus selama ini hal apa saja yang Ibu kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika ini? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan manajemen, diantaranya guru kelas, guru bidang studi, tenaga pendidik, serta orang tua. Kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak. Mensosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun, memang keputusan apapun pasti akan ada saja kontra atau tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan. Kepada orang seperti ini, saya harus sabar dan berjiwa besar, serta mencoba memanggil dan berdiskusi
dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahaminya dengan baik. Karena kasus dilema etika merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenarannya. Seterusnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kepala sekolah yang sedang dilakukan? Saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika, tergantung kasusnya ringan, sedang, atau berat. Untuk kasus ringan atau urgen, langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus sedang, saya punya target waktu penyelesaian dalam waktu 1 atau 2 hari. Sedangkan untuk kasus berat, karena butuh data, fakta yang lengkap, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, maka saya punya target waktu 3 sampai 5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Namun, saya pasti akan mengambil keputusan dengan berkolaborasi dan melibatkan semua pihak yang berkompeten, seperti guru kelas, guru bidang studi, staf, dan yang lainnya. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu saja ada orang-orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, seperti para wali kelas, guru, orang tua, dan tentunya saya juga berkoordinasi dengan atasan saya langsung, yaitunya pengawas atau pihak yang terkait. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil banyak sekali. Saya dalam mengambil keputusan harus menempatkan diri pada berbagai posisi, harus memiliki empati tinggi, selalu berpikir jernih, sabar, dan penuh dengan tanggung jawab. Karena hal ini menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dari keputusan yang telah saya putuskan. Saya pun senantiasa akan berkoordinasi dan berkolaborasi agar keputusan yang dihasilkan dapat memuaskan banyak pihak karena diputuskan dengan transparan. Tambah lagi, saya juga selalu mengedepankan musyawarah, lebih banyak mendengar dan mengambil keputusan dengan analisa yang objektif. Yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi pengalaman-pengalaman yang didapat dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu bahwa setiap masalah itu harus dihadapi ya Bu ya, tidak untuk dihindari. Kemudian sebagai seorang pemimpin itu kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan, serta mengambil keputusan itu harus mementingkan kepentingan anak, itu yang paling utama ya Bu ya. Nah Bu, mungkin wawancara saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pertanyaan ada yang tidak berkenan dengan Ibu dan saya. Dan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.